Pandemi COVID-19 tentu mempengaruhi berbagai sektor, tidak terkecuali sektor pariwisata. Nah, saat ini kita sudah tersambung dengan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak Guntur Talajan. Selamat malam, Pak Guntur. Selamat malam. Baik, selamat malam, Pak. Kami ke surga bersengat ke jembatan. Harus. Bagaimana perkembangan pariwisata di Kalimantan Tengah saat ini, Pak? Tempat-tempat menarik apa saja yang dapat menjadi pilihan masyarakat tentunya saat pandemi COVID-19 ini berakhir? Ya, salam Sabta Pesona dan salam Kalteng Berkah. Memang sejak dimulainya siaga darurat dan tanggap darurat sampai saat ini, semua destinasi kita, tempat wisata kita, wisata kuliner, yang hotel kita, termasuk juga wisata budaya masih kita tutup semua. Jadi dampak yang luar biasa untuk sektor kebudayaan dan pariwisata. Nah, oleh sebab itu kita berharap dan berdoa secepatnya virus corona ini akan berakhir dan diperkirakan akhir Juni atau Juni dan seterusnya akan selesai. Maka kita dari sektor budaya dan pariwisata akan terus menyiapkan itu drama promosinya, kemudian perbaikan pelayanan pariwisata dan fasilitas pariwisata yang ada, dan tentu ini membutuhkan kerjasama dan koordinasi dengan pengusaha pariwisata. Mereka yang terdampak saat ini sungguh luar biasa adalah pelaku wisata kita, travel wisata, hotel tutup, kemudian juga guide, pemandu wisata kita, dan juga wisata kuliner, karena ketentuan semuanya tutup. Nah, oleh sebab itu, dari sisi sumber daya manusia, dalam waktu dekat kita akan memberikan pelatihan dan peningkatan SDM untuk persiapan pada saatnya nanti, apabila sudah pemulihan, rehabilitasi, dan keadaan sudah aman. Maka kami yakin, melalui promosi, pemasaran pariwisata yang kuat, yang cepat dan tepat, semua destinasi kita sudah siap pada saatnya nanti untuk pemulihan, terutama psikologi masyarakat yang saat ini merasa takut, trauma, khawatir, was-was, bahkan ada yang kena bencana, ada yang kena musibah. Nah, salah satu pemulihan masyarakat kita, trauma masyarakat kita, dan yang saat ini adalah melalui pariwisata atau melalui wisata, baik wisata religi, wisata rohani, ataupun wisata alam, termasuk juga wisata kuliner dan wisata keluarga. Ini sudah kita siapkan dan koordinasi dengan semua pelaku wisata yang ada di Kalimantan Tengah. Secara khusus adalah pelaku-pelaku wisata kita yang ada di Tanjung Puting, Taman Nasional Subangau, kemudian wisata kuliner kita dan juga wisata budaya kita. Baik Pak, kami lanjutkan. Selain wisata bahari Pak, wisata religi kan kini juga turut dikembangkan. Di wilayah mana saja itu ya Pak? Mungkin dapat dijabarkan? Ya, wisata religi kita salah satu yang paling dekat di Kota Pelanggar adalah Tengkiling atau Bukit Tengkiling. Ya, di sana ada Batu Benama, kemudian juga arah ke Kesongan ada Bukit Batu, itu tempat pertapan Bapak Cilik Ribut. Ya. Ini destinasi yang paling dekat, yang aksesnya mudah dan juga tidak terlalu mahal, biaya karcis untuk masuk ke destinasi religi ini. Kemudian juga di Pangkalan Bun ada makam Kiai Gede, juga di sana sudah ramai, sudah dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun dari provinsi lain. Dan ini yang kita persiapkan untuk pemulihan, terutama kondisi masyarakat saat ini yang trauma, ketakutan, bahkan yang merasa karena dengan ketentuan-ketentuan yang selalu harus ada di rumah, tidak boleh keluar rumah saat ini. Nah, itu yang kita jaga. Kemudian juga dari sisi kesehatan, tentu juga kedepannya bahwa setiap destinasi harus menyiapkan tempat cuci tangan, punya lingkungan yang sehat dan bersih. Baik Pak. Kemudian setelah wisata religi, terkait wisata edukasi, Pak, di mana saja Dinas Pariwisata membuka museum selain Museum Balanga?
Ya, ada museum kita di Palangkaraya, Museum Belangat, kemudian di Sampit, Museum Kayu, dan ada juga punya masyarakat di Sampit. Jadi ada dua. Kemudian ada di beberapa daerah yang sudah ada museum. Ini museum edukasi untuk sejarah dan budaya. Kemudian juga bisa saja wisata edukasi kita, pendidikan, ke sekolah-sekolah yang sudah bagus, yang sudah maju dan berkualitas. Ini salah satu tujuan wisata atau kunjungan, bisa dibanding kunjungan ke sekolah, studi tour dan sebagainya, termasuk kegiatan pramuka. Ini yang kita kembangkan dari sisi wisata edukasi atau pendidikan. Baik Pak, sebelumnya tadi Bapak sudah menjelaskan berbagai dampak yang diakibatkan oleh COVID-19 ini. Jika terkait dengan UMKM binaan Dinas Pariwisata seperti aksesoris dan lainnya, bagaimana itu Pak? Kita ekonomi kreatif namanya, bukan UMKM ya. Jadi ekonomi kreatif, kita bersama dengan Dekranasda, baik provinsi dan kabupaten kota, termasuk juga pengrajin. Salah satu yang saya pakai sekarang adalah lawung, kemudian kecapi. Itu salah satu komunitas kecapi di Gunung Mas, itu juga terdampak. Ya, yang biasanya bisa menjual kecapi 5-10 satu bulan, sekarang ya hampir tidak ada yang laku. Nah, ini kita persiapkan setelah tuntas dan tidak ada lagi COVID-19 ini nanti ataupun virus corona ini, kita yakin semua kegiatan yang terkait dengan ekonomi kreatif masyarakat, dengan ya batik, benang bintik, kemudian sampai kerajinan rotan, benang nyatu, termasuk juga menjahit dan sebagainya. Ini yang akan harus dipersiapkan dari sekarang, walaupun tidak bisa jualan. Ini saya kira dari sisi sumber daya manusianya harus dipersiapkan betul-betul dari sekarang. Dan kami dari pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Tengah dalam hal ini akan membantu mempromosikannya sekuat-kuatnya, sebanyak-banyaknya, dan sebaik-baiknya semua kegiatan dan tempat-tempat usaha ekonomi kreatif yang ada dan yang akan dilakukan oleh masyarakat kita, terutama yang bergerak di bidang ekonomi kreatif dan pariwisata. Baik Pak, tentunya setelah COVID-19 ini berhenti, promosi-promosi akan terus gencar dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan juga para pelaku wisata ya Pak ya? Betul. Baik. Itu bersama dengan media, salah satunya jurnal TV. Karena ujung tombak kita terdepan adalah media yang selama ini ya memiliki jangkauan ya sampai ke pedalaman, baik televisi, elektronik, kemudian juga media sosial, sampai kepada media cetak dan juga koran-koran ya. Termasuk juga menggunakan sarana yang selama ini kita sudah kerjasama TVRI, RRI, kemudian PWI, IGTI, dan juga INPI. Dan yang terakhir ini sudah sering sama kita adalah jurnal TV. Semoga ini menjadi mitra kita yang terdepan nanti mempromosikan kebudayaan dan pariwisata Kalimantan Tengah ini dan 13 kabupaten dan 1 kota dan semua destinasi yang ada di daerah yang selama ini sudah bagus dan sudah mendunia. Bayangkan Bu, bahwa tahun ini kita 307 kalender event provinsi sudah diundur, sudah dibatalkan. 4 kalender event nasional direncanakan kemarin bulan Maret itu Rakornas Museum tingkat nasional dan Festival Budaya Sendulang tingkat nasional, kemudian Festival Babukung tingkat nasional, kemudian Festival Tanjung Puting tingkat nasional. 4 event nasional juga kemungkinan semua dibatalkan. Dan yang berikut juga event internasional, mudah-mudahan apakah nanti akhir tahun, yaitu Wonderful Sail to Indonesia, Kumai Tanjung Puting. Ini pelayar dunia yang sudah 2 tahun terakhir ini mampir di Tanjung Puting. Ya, kemudian juga kemarin ya juga kunjungan dari Ratu dan Raja Belanda. Baik yang Pak. Batal juga. Baik Pak, jadi untuk mengembangkan pariwisata yang ada di daerah kita ini tentu tidak cuma Dinas Pariwisata saja, tapi juga masyarakat dan juga media untuk turut mempromosikannya bersama-sama ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Guntur Talajan atas kesediaannya terhubung dengan Studio Jurnal TV serta informasinya terkait pariwisata di Kalimantan Tengah. Selamat malam Pak.
Salam sehat.